Salam petani milenial dari Bentang Wirausaha Sosial. Oke, kembali lagi bersama kami di kebun hidroponik. Ayo kita jalan-jalan. Wah, ada siapa ini? Halo, Halo. Siapa ini, Mas? ketemu lagi sama saya dari Bentang Wirausaha Sosial, Mas Amin. Nah, mungkin hari ini kita mau bahas yang sedikit beda. Jadi kalau kalian udah nonton video-video sebelumnya, hari ini kita mau bahas tentang produktivitas dari kebun kita di Ceper, Klaten ini. Kebun kami ini kurang lebih luasnya 200 meter persegi, dan di sini kami punya 8 meja pembesaran atau 8 meja dewasa. Dan setiap meja dewasa itu isinya 240 lubang tanam. Dari 240 lubang tanam itu kita dapat berapa sih? Dari 240 lubang tanam itu kira-kira kurang lebih panennya kami sekitar 40 sampai 50 kilo. Ya, 40 sampai 50 kilo. Kadang kalau misalkan lagi cuaca terik atau cuaca panas itu bisa sampai 60 kilo. Nah, buktinya mana sih kalau misalnya produktivitasnya memang segitu banyak? Nah, kita bisa lihat. Ini ada 8 ya, coba dari ujung sana, Mas. Ini 1 baru dipanen tadi. Kemudian ini 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kita lihat ya. Di sini ada 8 meja dewasa. Dan hari ini kami baru panen 2 meja sekaligus. Kenapa 2 meja sekaligus? Karena memang permintaannya ini lagi cukup banyak dan kami harus memenuhi permintaan tersebut. Nah, dari 2 meja dewasa yang kami panen ini kira-kira dapat berapa sih? Kalau tadi kan saya bilang bahwa panennya itu antara 40, 50 sampai 60 kilo dalam satu meja. Nah, hari ini hasilnya kami dapat sekitar 80-an kilo. Kenapa 80 kilo? Karena memang ada satu meja yang sebenarnya belum waktunya panen. Mungkin panennya masih 3 hari lagi, tapi kami terpaksa panen untuk mencukupi kebutuhan. Karena hari ini pesanan kami ada 82 kilo untuk hari ini. Nah, kita lihat sendiri di sini. Kemudian kalau misalnya terkait produktivitas, itu memang kita bisa nanam sekaligus bareng, tapi panennya langsung bareng juga. Tentu itu akan menyulitkan kita dalam pemasaran, ya, karena menanam hidroponik itu ketika kalian sudah bisa dalam skala hobi, maka kalian insya Allah juga bisa menanam dalam skala industri. Kalau menanamnya itu gampang, yang paling susah itu adalah untuk memenuhi pasar secara kontinu, atau kita dapat memasok selada kita. Kalau di sini kan komoditasnya selada ya, jadi kita bisa menjaga komoditas selada kita itu memang selalu tersedia ketika pasar membutuhkan. Karena kan restoran maupun tempat makan itu butuhnya rutin, bukan cuman sekali ada banyak tapi habis itu nggak ada lagi ketika mau dicari. Sedangkan mereka butuh setiap saat, maka kita perlu mengatur rotasi tanam. Nah, kenapa di sini dari lahan 200 meter ini kami cuma punya 8 meja dewasa? Karena kami di sini pakai sistem 1:1:1. Sistem 1:1:1 itu memungkinkan untuk rotasi yang optimal. Jadi rotasi yang optimal itu yang seperti apa? Rotasi yang optimal itu adalah ketika benih yang ada di meja semai siap untuk dipindahkan ke meja remaja. Di meja remaja sudah ada slot untuk yang meja semai tadi pindah ke meja remaja. Begitu juga di meja dewasanya. Jadi ketika meja dewasa panen, maka harus ada slot dari meja remaja yang langsung siap untuk dipindahkan ke meja dewasa. Jadi rotasi itu akan selalu berputar. Kita bisa mencukupi kebutuhan pasar secara kontinu, karena itu yang paling penting. Nah, kalau kita sudah bisa mencukupi kebutuhan pasar secara kontinu, baru kita bisa melebarkan sayap. Kalau misalkan cuman sekali panen banyak, tapi habis itu begitu orang butuh kita udah nggak punya lagi, nanti pasti konsumen akan lari. Nah, jadi yang paling penting dalam skala industri
itu tentu saja kita harus menjaga rotasi tanam. Jadi sebenarnya ini contoh yang kurang baik ya. Untuk yang meja satunya ini kan harusnya memang masih 3-4 hari lagi panen, tapi terpaksa kita panen duluan. Nah, sebenarnya itu contoh kurang baik karena seharusnya kita bisa menjaga rotasi tanam itu sebaik mungkin. Jadi walaupun ada permintaan, kalau bisa ya memang jangan diterima. Tapi karena ini terpaksa, ya tentu setiap petani pasti punya pertimbangannya masing-masing. Tapi sebaik mungkin itu ketika kita bisa menjaga rotasi tanam sehingga kita bisa memastikan bahwa produktivitas kita itu cukup untuk memenuhi pasar yang memang sudah kita bangun. Nah, itu yang paling penting. Berarti sebagus apapun hasil yang kita punya, kalau nggak ada rotasi yang bagus nggak berguna ya? Iya. Jadi ketika kita memproduksi suatu komoditas, tentu hukum pasar akan selalu bekerja. Apapun itu, terutama untuk kebutuhan pokok ya. Ini kan dia termasuk makanan, dan makanan itu adalah komoditas pokok. Nah, kalau kita melakukan produksi dari suatu komoditas pokok, hukum pasar itu pasti akan selalu bekerja. Karena itu sehari-hari ya, rutin. Dan kebutuhan pasar itu apa sih? Yaitu adalah ketika produksinya banyak tapi permintaannya kurang, maka harganya akan turun. Begitu juga ketika kita bisa memproduksi sekaligus banyak, sekali panen, tapi kita bingung mau jual kemana, akhirnya ya kita pasti jual dengan harga murah. Karena mungkin kalau kita nggak bisa jual, kita pasti cari tengkulak lain, cari orang yang bisa jualin. Nah, tentu nggak bisa kita jual dengan harga end consumer ya, kita nggak bisa. Tapi kalau misalnya kita bisa jaga rotasi tanam, kemudian kita bisa memasarkan produk kita langsung ke end consumer, itu pasti keuntungannya akan lebih banyak. Nah, kalau hitung-hitungan materinya ya, jadi misalkan untuk skala industri ini kan tentu kita harus menghitungkan untung dan ruginya, itu pasti. Dalam sebuah usaha itu tentu ada yang disebut sebagai biaya pokok produksi. Nah, maka ketika kita bisa menjual lebih tinggi dari biaya pokok produksi, itu kita sebut sebagai keuntungan. Tapi jika biaya pokok produksi saja kita nggak bisa mencukupi, maka usaha kita rugi ya. Biaya pokok produksi itu apa saja? Biaya pokok produksi itu banyak, mulai dari benih, kemudian rock wool, nutrisi, kemudian apalagi tenaga. Jadi jangan lupa ketika kita berusaha, tenaga kerja itu pasti harus dihitung. Walaupun kita melakukan kerjaan itu sendiri, kemudian kita merasa itu adalah hobi kita atau passion kita, kemudian kita tidak membebani diri kita, itu adalah sebuah pekerjaan, tapi dalam sebuah usaha itu tetap harus dihitung. Jadi kadang-kadang orang Indonesia terutama ya, itu kurang menghargai dirinya sendiri ketika dia berusaha. Dipikirnya, oh karena saya kerjain sendiri, saya nggak perlu hitung berapa alokasi dana yang saya perlukan untuk tenaga kerja. Padahal ketika usaha itu ingin berkembang, tentu kita harus meng-hire atau merekrut orang lain yang pasti selanjutnya akan kita bayar. Maka itu harus kita hitung. Nah, kemudian setelah dihitung semuanya tadi, ternyata berapa sih keuntungan dari kebun hidroponik skala industri dengan luas lahan 200 meter yang ada di Bintang Wiraha Sosial. Nah, di sini itu kurang lebih kami mengatur rotasinya itu setiap 3 hari sekali kami panen, dan setiap 3 hari sekali itu panen satu meja. Nah, satu meja ini tadi kan sudah dijelaskan bahwa panennya sekitar 40, 50 sampai 60. Anggap saja kita ambil tengah-tengahnya, kita panen di 50 kilo ya. Nah, kalau 50 kilo itu misalkan dijual dengan harga 20.000 sekilonya ya, 20.000 dikali 50 itu berarti 1 juta ya. Nah, jadi setiap 3 hari kebun kami ini menghasilkan omset 1 juta setiap 3 hari. Kalau misalnya 1 bulan itu 30 hari, berarti berapa? Berarti dikali 10,
ya. Berarti di sini omsetnya adalah 10 juta, tapi itu omset. Tentu saja kita harus menghitung variabel-variabel lain terkait tenaga kerja. Kemudian tentu kita harus menyiapkan dana cadangan ketika suatu saat alat-alat yang kita gunakan atau inventaris bahan kita itu rusak. Jadi dalam skala industri hidroponik itu kan yang paling mahal adalah investasi alat, terutama kalau kami yang paling mahal itu adalah pengadaan guli, karena kami semua pakainya guli trapesium, dan guli trapesium itu harganya kan lumayan mahal ya. Nah, guli trapesium itu dari pabrik itu dia mengklaim bisa tahan sampai 8 tahun. Nah, tentu semua investasi itu kita harus hitung berapa depresiasi asetnya, dan nanti akan kita masukkan ke variabel cost yang harus kita siapkan, dimasukkan ke dalam nilai HPP, perhitungan HPP, sehingga ketika nanti misalnya gulinya bermasalah atau pompanya tiba-tiba mati, itu kita sudah punya dana khusus yang disiapkan memang khusus untuk membeli alat dan bahan yang rusak tadi. Nah, maka setelah dikurang-kurangin, hasilnya dari lahan 200 meter ini bersihnya itu ya, kalau misalnya dibandingin dengan UMR itu jelas sudah lebih dari cukup. Jadi kalau misalnya sekarang kan ini lagi mau CPNS ya, ketika kalian ada tawaran nyogok CPNS 100 juta, padahal itu mungkin kalau zaman dulu bisa, tapi kalau sekarang semua itu transparan, jadi jangan sampai kalian termakan oleh omongan-omongan yang seperti itu. Kemudian kita bisa melakukan suatu usaha yang real ya. Jadi dibanding uang untuk nyogok, walaupun berhasil pun tentu itu nggak berkah ya. Makanya kita coba generasi milenial itu bersikap kritis, kemudian inovatif, dan melakukan segala sesuatu dengan penuh perhitungan, sehingga kita bisa mengembangkan sumber ekonomi yang jelas-jelas memang bisa menghasilkan. Jadi bukan cuman investasi abal-abal dan lain-lain. Itu kalau bisa jangan sampai. Generasi muda itu harus bisa produktif dan harus bisa berinovasi. Nah, mungkin dari saya sekian dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, itu menarik sekali ya. Ya. Tapi mungkin masih ada pertanyaan ini. Oh iya. Sebelum ditutup ini. Kalau ini kan tadi kita skala industri ya, Mas. Iya. Itu kan kita bisa, ada yang tahu namanya variable cost dan fixed cost. Yeah. Fixed cost itu ya tadi biaya tenaga kerja, listrik. Nah, itu kan kalau misalnya kita memproduksi mau seberapa jumlahnya, seberapa banyak, biaya itu nggak akan naik. Nah, yeah, maka itu ya pentingnya ada rotasi tanam ya. Jadi gini, tadi kan disebutkan bahwa ada yang disebut sebagai fixed cost dan juga satu lagi variable cost. Variable cost. Fixed cost itu adalah biaya yang harus dikeluarkan apapun yang terjadi. Jadi maksudnya apa? Meskipun kita gagal panen, biaya itu tetap harus dikeluarkan. Ataupun meskipun semua usaha berjalan lancar, itu juga harus dikeluarkan. Meskipun berjalan secara lebih baik atau dengan optimasi yang sangat baik, itu juga tetap harus dikeluarkan. Jadi biaya itu keluar secara pasti. Maksudnya apa? Misalnya kebun 200 meter ini bisa di cover oleh satu tenaga kerja misalnya ya. Sedangkan kalau misalnya kita cuma punya 100 meter tapi dengan kita pakai tenaga kerja yang sama, cuma satu orang, maka tentu saja biaya kerja dari satu orang tadi ketika dia mengerjakan untuk 100 meter dan untuk 200 meter, tentu saja kan akan lebih membebani usaha ketika skalanya lebih kecil. Maka itu perlu kita optimasi. Satu orang itu kira-kira bisa mengcover lahan seberapa luas. Kalau di sini itu tenaga kerjanya sebenarnya kalau cuma untuk 200 meter itu bisa dikerjakan sendiri. Bahkan ini bisa sebagai usaha sambilan. Kenapa? Karena kalau misalnya di hidroponik itu tentu saja pekerjaan kita itu sebenarnya simple. Pekerjaannya hanya semai, kemudian mindahin dari semai ke remaja, kemudian mengontrol nutrisi, kemudian juga
melakukan panen itu sebenarnya bisa dikerjakan sendiri, bahkan ketika kita punya pekerjaan yang pokok. Jadi sebenarnya kalau kita punya kebun skala industri cuman sekitar 200 meter ini, itu bisa sebagai usaha sambilan, bukan sebagai usaha pokok. Jadi alangkah kalau kita bisa punya kerjaan pokok dan kita punya kerjaan sambilan yang lain, tentu kita akan mendapatkan income yang double. Nah, itu jadi lumayan penting ya. Jadi sebelum kita meng-hire orang untuk menangani kebun kita, tentu kita harus mempertimbangkan kita sudah perlu belum sih pakai tenaga kerja lain, dan apakah produktivitas kita itu sudah cukup untuk mengcover biaya yang diperlukan untuk membayar tenaga kerja tadi. Nah, itu adalah fixed cost. Jadi tentu itu tadi kita harus mengoptimalkan supaya fixed cost tadi benar-benar optimum, karena adalah fixed cost itu adalah biaya yang pasti akan kita keluarkan. Berarti ini ya, dalam hidroponik itu nggak ada alasan seseorang malu bertani, terus bertani itu sulit dan lain sebagainya, itu nggak ada alasan ya? Ya nggak ada, sebenarnya nggak ada. Tapi tentu saja setiap usaha itu pasti punya tantangan sendiri. Jadi setiap usaha pasti punya resikonya masing-masing. Misalnya di sini kami nggak pakai greenhouse. Nah, ketika nggak pakai greenhouse pasti tentu saja ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Apa kekurangan ketika kita pakai greenhouse? Salah satunya adalah ketika kita pakai greenhouse, kita tentu saja akan memerlukan investasi yang lebih untuk pengadaan greenhouse, itu pasti. Kemudian selain itu, kalau kita pakai greenhouse, kita biasanya pasti harus melengkapinya dengan exhaust sehingga sirkulasi udaranya baik. Kemudian ada banyak hal lagi yang lain. Nah, kemudian kalau kita nggak pakai greenhouse kayak gini, tentu biaya pembuatan greenhouse-nya bisa kita hemat ya. Kita nggak perlu untuk bikin greenhouse, tapi tentu ada kerugian ya, atau ada kelemahan yang kita alami. Yang pertama, ketika musim hujan, tanaman akan terkena air hujan, dan tanaman yang terkena air hujan itu biasanya memang terutama untuk tanaman-tanaman yang masih di meja remaja, itu biasanya dia sebagian akan rusak dan akan mengganggu proses pertumbuhan karena kena tetesan hujan yang butirannya besar-besar. Nah, kemudian tapi kelebihannya ada juga nggak pakai greenhouse, karena selada ini butuh full sun ya, butuh matahari yang banyak. Ketika tandonnya kapasitasnya cukup, maka ketika kita tanam di tempat terbuka tanpa greenhouse, tanpa plastik UV dan lain-lain, itu justru produktivitasnya baik. Jadi bisa dibuktikan sendiri bahwa di sini satu meja dengan lubang tanam 240 itu bisa menghasilkan 40 sampai 60 kilo setiap meja. Itu kan kalau dibandingkan dengan tempat-tempat lain yang sudah kami survei sebelumnya, itu yang sudah lebih lama memulai hidroponik itu bahkan produktivitasnya nggak sampai segitu. Nah, jadi tentu ada banyak pertimbangan-pertimbangan masing-masing. Maka tips saya, sebelum kalian memulai usaha hidroponik skala industri, kalian perlu belajar dengan orang yang sudah praktek terlebih dahulu, karena pelajaran itu harganya mahal ya. Jadi ketika kalian ingin melakukan suatu usaha, tentu itu memerlukan riset yang cukup baik dulu sebelumnya, sehingga akan meminimalkan biaya biaya belajar. Jadi biaya belajar dalam sebuah usaha itu sangat tinggi ketika kita memulai tanpa bekal yang cukup, karena pasti akan mengalami kegagalan dan lain sebagainya. Ketika kita bertanya dengan orang yang sudah praktek sekali, yang praktek langsung, tentu itu akan menghindarkan kita dari resiko-resiko tersebut, sehingga pengalaman pahit dari orang-orang yang mencoba sebelumnya itu tidak kita alami. Gitu ya. Oke, terima kasih. Oke. Sekian. Salam Tani Milenial dari Bentang Wirausaha Sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.